Di satu dunia, di kota mati yang terpanggang di bawah terik matahari, hiduplah worms. Mereka adalah manusia, tetapi Kyu telah memodifikasi tangan dan kaki mereka menjadi pelengkap kecil yang lemah. Mengurangi ukuran mata mereka seukuran jarum dan menghapus sebagian besar kecerdasan mereka. Sepanjang hidup mereka, worms menggali tanah tanpa tujuan. Jika mereka menemukan makanan, mereka memakannya. Jika mereka menemukan worms lain, terkadang memakannya atau berkembang biak. Mereka adalah makhluk tak berakal yang malang. Tetapi, kemanusiaan mereka pada akhirnya akan muncul kembali. Di dunia lain ada para titans yang menjelajahi sabana yang luas. Tangan mereka seperti tunggul yang kikuk, tetapi bibir bawah mereka seperti belalai gajah, dan bisa digunakan seperti tangan. Mereka adalah beberapa spesies manusia baru yang paling cerdas, dan secara bertahap, mereka mengembangkan perasaan. Mereka juga membangun rumah, pertanian, bahasa, sastra, dan membuat kerajinan dari kayu. Dengan suara yang menggelegar, mereka menceritakan mitos dan legenda dari masa lalu. Dengan waktu yang cukup, para titans ini bisa memulai kemanusiaan baru. Tetapi zaman es menghantam planet ini, dan raksasa lembut ini menghilang selamanya. Di dunia lain, manusia telah dipelintir menjadi predator. Tampak seperti vampir dan manusia serigala dalam mitos, dengan cakar tajam dan gigi taring. Mangsa predators juga manusia yang dibuat menjadi herbivora, dengan kaki seperti burung. Mangsanya memiliki pikiran binatang yang tumpul, tetapi predators yang sedang berburu menyimpan beberapa percikan kecerdasan manusia yang pada akhirnya akan muncul kembali. Ada juga mantelops yang dibiarkan menjadi penyanyi, dan ingatan mereka dibiarkan oleh Kyu. Jadi mereka memiliki pikiran yang sepenuhnya manusiawi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Tetapi dalam tubuh hewan ternak yang sedang merumput, mereka tidak berdaya untuk mengubah apapun. Jadi selama berabad-abad, kawanan ternak yang berduka berkeliaran di dataran, menyanyikan lagu-lagu keputusasaan dan kehilangan. Mereka menciptakan agama dan tradisi lisan seputar kesedihan dan kefrustasian mereka. Sampai secara bertahap, penderitaan mereka akhirnya akan memudar. Karena secara evolusi, mantelops yang berpikiran sederhana dan bodoh akan bertahan dengan cukup atau lebih baik daripada mantelops sedih yang sadar. Jadi dalam 100.000 tahun, dunia melankolis ini terdiam. Dan tak lama kemudian, hanya hewan yang tersisa. Kyu juga mengubah manusia menjadi berbagai makhluk air. Ada manusia belut tanpa kaki, raksasa seperti paus, dan makhluk menyeramkan tak berotak, yang berfungsi seperti persediaan makanan. Kebanyakan dari mereka punah ketika Kyu pergi. Tetapi para swimmers selamat, memakan ikan dan krustasea di lautan mereka. Mereka tidak terlihat sangat manusiawi, tetapi mata mereka memancarkan kemanusiaan, dan mereka berbicara satu sama lain. Meskipun di bawah air, mereka tidak dapat mendengar satu sama lain. Lizard herders atau pengembara kadal adalah yang bisa dibilang beruntung. Karena Kyu menghapus ingatan mereka dan mengerdilkan otak mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Jadi, mereka tidak menderita seperti yang dialami mantelops. Lizard herders bertahan dalam simbiosis dengan beberapa reptil herbivora. Dan sementara lizard herders tetap berpikiran sederhana, para reptil herbivora itu berevolusi. Perlahan-lahan tumbuh lebih kuat dan lebih pintar.
temptor sangat kacau, sehingga mereka tidak selamat sama sekali. Kyu membuatnya menjadi dekorasi hidup yang aneh. Kerucut daging setinggi 2 meter, seperti tanaman karnivora yang aneh. Mereka para pejantan yang tak berakal, akan mengumpulkan makanan dan menjaga ratu mereka. Dan kadang-kadang mereka akan kawin, dengan turun ke tabung pembiakan, seperti komuter kereta bawah tanah. Aneh, tetapi berhasil. Dan gundukan hutan menyebar ke seluruh dunia mereka. Mereka bisa saja membangun semacam peradaban, tetapi mereka dilenyapkan oleh sebuah komet. Dan salah satu harapan terbaik dan teraneh umat manusia, padam. Bone Crashers tampak seperti monster, seperti raksasa atau ogre. Dengan paruh yang berasal dari gigi, mereka hanya makan daging busuk, dan berkomunikasi dengan saling buang air besar. Tetapi sebenarnya mereka cukup sukses. Mereka mencapai tingkat peradaban abad pertengahan. Sampai mereka kehabisan daging busuk untuk dimakan, dan akhirnya ambruk. Ketika Kyu menyerang, sebagian besar dunia manusia dengan cepat dikalahkan. Tetapi ada satu dunia yang melawan Kyu sampai 2 kali sebelum jatuh. Kyu menghukum dan mempermalukan dunia ini karena perlawanannya, dengan membuat mereka menjadi kolonials. Mereka adalah kultur kulit tanpa tubuh, yang terhubung dengan jaringan saraf dasar. Kyu menggunakannya sebagai perangkat penyaringan hidup dari produk limbah, dan tidak ada alasan lain selain membuat kolonials menderita. Kyu membiarkan kesadaran dan mata mereka, sehingga mereka dapat sepenuhnya menyaksikan nasib buruk mereka sendiri. Selama 40 juta tahun, kolonials menderita generasi kesengsaraan, dan berharap mereka punah. Tetapi mereka dibuat agar seefisien mungkin, sehingga mereka menyebar ke seluruh planet, bagaikan bidang daging manusia yang seperti selimut. Meskipun, setelah keabadian, pada akhirnya kolonials akan merasakan harapan juga. Kyu juga membuat banyak spesies manusia terbang, beberapa seperti kelelawar atau Pterosaurus. Ada yang seperti malaikat atau satan yang sedang menari-nari, dan makhluk-makhluk aneh yang mengapung di atas kelenjar penuh gas. Satu spesies, yang disebut flyers, memiliki jantung berbentuk bintang laut khusus, yang memproses oksigen dengan sangat efisien. Itu menandakan bahwa mereka memiliki energi yang cukup untuk mendukung penerbangan, dan otak seperti manusia. Spesies terbang lainnya tidak seberuntung itu. Hand flappers memiliki sayap yang tidak berguna untuk terbang, tetapi juga tidak dapat digunakan sebagai tangan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengepak, untuk menunjukkan ketersediaan seksual mereka. Jadi, mereka dengan gembira berkelebat, dan menari menuju kepunahan. Beberapa manusia mencoba melarikan diri dari Kyu, dengan bersembunyi di bawah tanah. Kyu tetap menemukan mereka, dan membuat mereka menjadi orang-orang bodoh, yang disebut blind folk. Mereka menggunakan kumis, jari-jari panjang, telinga besar dan jeritan seperti bansi untuk menavigasi dalam kegelapan. Mereka hidup dengan memakan jamur dan ikan, dan menghindari pemangsanya, yaitu kelelawar dan bebuayaan. Troglodytes albino ini terlihat seperti manusia, tetapi mata mereka entah di mana. Tidak ada apa-apa selain kulit halus yang menghantui. Yang pada akhirnya, pergerakan lempeng tektonik menghancurkan habitat bawah tanah ini, satu persatu. Di sebuah planet, dengan gravitasi yang sangat tinggi, Kyu membuat lopsiders, datar, cacat dan asimetris, seperti mimpi demam Picasso, Dali atau Bosch. Lopsiders merangkak di tanah dengan 3 tangan, dengan anggota tubuh lain yang digunakan sebagai antena, dan tangan.
Satu mata menatap lurus ke atas, sementara mata lainnya menatap ke depan. Seburuk apapun penampilan mereka, keluarga Lopsiders berkembang pesat di dunia mereka yang berat. Mereka menjinakkan beberapa makhluk asli, dan memulai perjalanan panjang menuju peradaban. Di sebuah bulan dengan gravitasi yang sangat rendah, Q membuat Striders sangat tinggi. Makhluk kurus yang berjalan di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seperti gedung pencakar langit. Para Striders sangat rapuh, bahkan dengan gravitasi rendah, jika jatuh bisa menghancurkan tulang mereka. Para Striders akhirnya dimusnahkan oleh sekelompok ayam, yang telah berevolusi selama 2 juta tahun, yang mana menjadi pemangsa mematikan. Di dunia lain, di mana manusia melawan Q menghukum manusia dengan menciptakan serangkaian parasit yang juga terbuat dari manusia. Parasit berjalan seperti vampir seukuran kura-kura, dan ada parasit lebih kecil yang hidup menempel pada inangnya. Bahkan ada satu parasit mengerikan yang menyerang rahim korbannya. Banyak dari siklus hidup parasit ini begitu rumit, sehingga mereka punah ketika Q pergi. Tetapi beberapa parasit bertahan, dan mengembangkan simbiosis yang menguntungkan dengan inang mereka, dan juga diri mereka sendiri. Satu spesies manusia berevolusi di dunia kepulauan besar. Lautan dangkal yang tenang ditaburi pulau-pulau, yang tak terhitung jumlahnya. Fingerfishers berevolusi untuk menangkap ikan dengan jari-jari panjang mereka yang diadaptasi menjadi kail ikan, dan memakannya dengan moncong panjang penuh gigi setajam jarum. Tetapi, evolusi mereka akan menjadi lebih aneh di kemudian hari. Kaum hedonis diciptakan oleh Q untuk menjadi hewan peliharaan yang dimanjakan, dan menjalani kehidupan yang menyenangkan tanpa beban. Dunia mereka adalah surga tropis, dengan buah-buahan segar, dan danau jus bakteri yang manis. Mereka adalah satu-satunya hewan di planet mereka, yang tidak memiliki predator, maupun kompetisi sesama jenis. Dalam kondisi normal, ini dapat menyebabkan kelebihan populasi. Tetapi Q merancang kaum hedonis untuk hamil hanya setelah kawin berkali-kali. Jadi, populasinya stabil, dan kaum hedonis mengisi hidup mereka dengan makan, tidur, dan seks yang menakjubkan. Pikiran mereka kosong dan bahagia. Insektopaki beradaptasi untuk memakan serangga. Memiliki tangan seperti cakar untuk menggali, lidah panjang untuk mengambil serangga, dan wajah kasar untuk melindungi dari gigitan. Mereka menjalani kehidupan yang tenang di dunia mereka yang tidak jelas. Tapi sedikit yang mereka tahu, tanpa disadari, bahwa mereka nantinya akan memainkan peran kunci dalam nasib umat manusia. Ketika Q menyerang, tidak semua manusia ditangkap. Beberapa dari mereka melarikan diri keluar angkasa, dan membangun rumah di dalam asteroid yang berlubang. Mereka beradaptasi dengan gravitasi nol, dengan menumbuhkan anggota tubuh yang panjang dan kurus, dan sistem pencernaan bertekanan. Sehingga mereka bisa bergerak di luar angkasa, dengan kentut dari sfinkter mereka yang sangat berkembang. Spesies berubah ke titik, di mana mereka tidak akan pernah bisa kembali ke planet dengan gravitasi. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka merasa nyaman di ruang hampa tanpa bobot mereka, dan kurang memperhatikan kerabat manusia mereka yang berada di planet-planet. Jadi, di seluruh galaksi, spesies-spesies pasca manusia ini berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berevolusi, berdiversifikasi,
bangkit dan jatuh, dan kebanyakan dari mereka mati, tanpa alam semesta pernah mengetahuinya, bahwa mereka ada.